Sumpah ini ngeri banget. Jadi kekacauan yang terjadi di Indonesia itu kan udah sampai jadi topik panas di luar negeri. Nah, ada salah satu media di Rusia yang namanya Sputnik. Jadi dia ini ngeluarin laporan yang mengutip dari seorang analisis geopolitik internasional. Dia bilang kalau Indonesia sekarang ini sebenarnya lagi menghadapi yang namanya pola color revolution ala barat. Dan ini guys, ternyata pernah kejadian di Serbia, pernah terjadi. Jadi pola color revolution ini intinya pengen ngerubah rezim yang sekarang melalui protes massa yang didesain dan didukung sama kekuatan asing. Nah, di laporan Sputnik ini bilang kekacauan kemarin di Indonesia itu emang ada sutradaranya, dan sutradaranya itu adalah orang asing atau orang barat. Nah, banyak yang nanya, emang kenapa sih Indonesia yang dijadiin target sama penguasa barat? Nah, jadi menurut si analis geopolitik ini ada beberapa alasan kenapa Indonesia sampai dijadiin target sama barat. Ini menarik nih. Pertama, Presiden sekarang, Pak Prabowo, itu nggak sejalan sama agenda barat. Pak Prabowo itu justru malah mempererat hubungan itu sama Cina, sama Rusia, bahkan sampai masuk ke BRICS. Nah, yang kedua, ternyata Indonesia adalah negara pertama Asia Tenggara yang gabung ke BRICS. Yang lainnya itu belum ada. Nah, yang ketiga, ini yang bikin gue kaget juga sebenarnya. Jadi ternyata guys, ternyata Indonesia itu punya ekonomi terbesar ke-8 di dunia. Di ASEAN aja bahkan Indonesia itu paling besar, karena penduduknya itu hampir 300 juta orang. Nah, semua faktor inilah yang ngebuat Indonesia ini jadi sasaran paling empuk buat kepentingan barat. Terus demo kemarin ini murni apa enggak? Murni suara rakyat, karena keresahan ekonominya emang nyata, emang ada. Tapi menurut laporan Sputnik tetap ada campur tangan asing di dalamnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, emang siapa asing? Dari tadi ngomongin asing mulu kan. Nah, di laporan Sputnik ini bilang, secara lantang mereka bilang tuh ada dua nama besar barat. Yang pertama itu NED atau National Endowment for Democracy. Yang kedua dia bilang itu ada George Soros. Nah, NED sama Soros ini kalau kita lihat emang udah mendanai media lokal di Indonesia dari zaman dulu. Jadi Indonesia sekarang itu kayak lagi ada di persimpangan jalan lah. Apakah kita ini bakal berdiri dengan jalannya sendiri sesuai sama presiden sekarang Pak Prabowo, atau balik lagi jadi pion dalam permainan geopolitik global? Ini tambahan bonus keanehan lagi nih. Jadi di Indonesia sekarang lagi chaos kan, IHSG ini lagi anjlok, merah. Nah, ada satu emiten yang malah naik, Media Tempo. Bingung gak lu? Aneh banget sumpah, itu anomali anjir.